Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah hari ini. Lesutiwi undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Losi Cindra menemani kalian untuk beribadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan juga memelihara anak-anak dan menjaga mereka setiap hari. Tuhan, kami akan segera mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita anak sekolah minggu harus selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Mari sambil dengan Losi Cindra memuji Tuhan. Halo, 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 hola, hola. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak, dalam hidup kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan menghibur kita saat kita sedih. Tuhan menjaga kita saat kita sakit. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, selalu hibur hatiku. Meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Yesus Tuhanku, kasih kepadaku. Jesus, Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves
The Bible tells me so. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lo Setiwi ajak kita untuk lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran, yang mau duduk diam dan taat mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mau ajak anak-anak untuk menebak ya. Ada satu pekerjaan yang Lo Setiwi pengen anak-anak tebak. Ya, cluenya yang pertama nih ya. Ding, ada gambar api. Ya, ingat-ingat ya. Clue yang pertama gambar api. Lalu clue yang kedua. Ding ding. Ada gambar apa itu? Wah, selang ya. Selang yang sangat panjang. Ya, wah mungkin ada yang sudah mulai tahu nih apa, tapi masih ragu-ragu. Nah, clue yang ketiga ini pasti membuat kalian jadi yakin dengan jawaban yang ada di pikiran kalian. Clue yang ketiga adalah ya, sirine. Nah, pasti sudah ada yang bisa menebak apa pekerjaan yang Lo Setiwi maksud. Apa? Kalau ada yang menjawab pemadam kebakaran, betul sekali, itu jawabannya ya. Pemadam kebakaran adalah satu pekerjaan di mana orang-orang ini mereka tugasnya adalah untuk menolong ketika terjadi kebakaran ya, baik itu rumah atau sebuah gedung atau bahkan hutan ya. Nah, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang pemberani dan juga mau berkorban untuk menolong orang lain. Karena apa? Karena mereka punya resiko pekerjaan yang tinggi loh anak-anak. Bayangkan, waktu mereka menolong orang lain, mereka bisa saja terjebak kebakaran. Atau bisa saja ketika mereka harusnya libur, mereka terpaksa harus bekerja karena mereka harus menolong orang lain. Nah, gak mudah ya untuk jadi pemadam kebakaran. Maka ketika ada orang-orang yang mau bekerja menjadi pemadam kebakaran, kita sangat bersyukur karena mereka mau menolong orang lain dengan pekerjaan mereka. Nah, hari ini Lo Setiwi juga mau cerita di Alkitab ada seorang yang sangat berani ya, berani untuk menolong orang lain. Apa yang ditolong? Orang yang ditolong melakukan apa gitu ya. Nah, yang ditolong ini adalah orang yang memberitakan tentang Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terus kenapa perlu ditolong? Memangnya menceritakan tentang Tuhan Yesus itu bahaya? Anak-anak, di waktu itu, di waktu cerita Alkitab ini terjadi ya, berarti waktu jemaat mula-mula, itu mungkin ya sekitar 2000 tahun yang lalu, menceritakan tentang Tuhan Yesus itu tidak semudah seperti hari ini ya. Banyak orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan memusuhi murid-murid Tuhan Yesus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi siapa orang yang ditolong itu? Yang ditolong adalah Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini kan mengadakan perjalanan misi ya. Perjalanan misinya bahkan sampai 3 kali. Nah, setelah perjalanan misi yang ketiga ini, Bapak Paulus punya rencana untuk ke Yerusalem anak-anak. Tapi sebenarnya banyak orang-orang percaya itu yang menghalang-halangi. Mereka takut. Mereka berkata, Pak Paulus, enggak usah ke Yerusalem Pak. Di sana banyak orang-orang yang memusuhi Pak Paulus. Nanti Pak Paulus dalam bahaya.
Nah, tapi Pak Paulus tahu anak-anak bahwa ada Tuhan yang menjaga dan beserta dengan Pak Paulus. Dan Pak Paulus harus ke Yerusalem karena ada tugas-tugas yang harus dia kerjakan, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semakin banyak orang-orang. Nah, anak-anak, akhirnya Bapak Paulus tetap pergi ke Yerusalem dan taat pada panggilan yang Tuhan berikan. Ketika Bapak Paulus ada di Bait Allah di Yerusalem, Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan tentu saja orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya imam-imam yang tidak senang dengan Bapak Paulus, mereka berusaha untuk membuat Bapak Paulus ini ditangkap ya. Jadi mereka itu menyeret Bapak Paulus keluar dari Bait Allah lalu memukuli dia. Nah, ketika kepala pasukan itu tahu mereka memukuli Bapak Paulus, ya, kepala pasukan itu kemudian mengambil Paulus dan memasukkan Paulus ke dalam penjara supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memukuli Bapak Paulus itu tidak membunuh Bapak Paulus. Nah, lalu Bapak Paulus ini dihadapkan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Ya, pada waktu itu pengadilan yang tertinggi bagi bangsa Yahudi ya, supaya mereka bisa mengadili Bapak Paulus dan menyatakan bersalah. Nah, tapi ketika Bapak Paulus itu menyampaikan pembelaan, justru orang-orang Yahudi di situ ada orang Farisi, orang Saduki ya, dan berbagai macam orang dari kalangan Yahudi itu menjadi terpecah belah anak-anak, dan malah akhirnya muncul keributan dan kerusuhan. Sehingga kepala pasukan itu takut nanti malah Bapak Paulus ini dalam bahaya ya, karena orang-orang itu bisa saja main hakim sendiri ya. Nanti malah Bapak Paulusnya terbunuh. Jadi Bapak Paulus kembali diambil dan dimasukkan ke markas ya, supaya Bapak Paulus ini selamat. Nah, kemudian keesokan harinya ada sekitar 40-an orang ya, 40 lebih orang. Mereka itu berikhtiar ya. Berikhtiar itu berkomitmen ya, atau bersumpah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum bisa membunuh Bapak Paulus. Maka orang-orang ini berkata kepada para imam ya, supaya mereka memanggil lagi Bapak Paulus ke pengadilan. Tapi sebelum Pak Paulus nanti sampai ke pengadilan, mereka akan mencegat Pak Paulus dan berusaha untuk membunuh Bapak Paulus. Gitu ya, itu rencana mereka. Nah, di waktu itu ketika Bapak Paulus ada di markas, hal yang lain terjadi anak-anak. Ya, di sini ya di Alkitab dikatakan di Kisah Rasul pasal 23 ayat 11. Di sana dikatakan pada malam hari Tuhan datang berdiri di sisi Bapak Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, jadi waktu Bapak Paulus itu dalam kondisi takut ya, juga mungkin merasa sendirian ya, karena tidak ada yang menemani. Tuhan datang memberikan semangat dan mengulangi janjinya bahwa dia akan menyertai Bapak Paulus. Nah, anak-anak, waktu 40-an orang ini menyampaikan rencananya, ternyata ada satu keponakan Bapak Paulus yang mendengar rencana itu. Nah, ini semua adalah penyertaan Tuhan anak-anak. Tuhan izinkan supaya dia bisa menyampaikan informasi itu kepada Bapak Paulus. Lalu Bapak Paulus itu menyuruh keponakannya ini menyampaikan kepada kepala pasukan. Ketika kepala pasukan mendapat informasi ini, dia berkata, "Jangan sampaikan kepada siapapun, rahasiakan hal ini." Lalu pulanglah. Nah, keponakan Bapak Paulus ini pulang. Dia berani loh anak-anak. Bayangkan ya, kalau keponakan Bapak Paulus ini ketahuan membocorkan informasi ini, pastilah dia juga dalam bahaya.
Karena 40 orang ini kan sudah berjanji mau membunuh Bapak Paulus. Jadi kalau sampai rahasia ini ketahuan, pasti keponakan Bapak Paulus juga terancam bahaya. Tapi dia mau berani, ya dia mau dipakai Tuhan menjadi penolong buat Bapak Paulus. Karena dia tahu Bapak Paulus tidak bersalah. Bapak Paulus menyampaikan kebenaran dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kepala pasukan kemudian membuat strategi, ya. Dia merencanakan hal lain supaya bisa menyelamatkan Bapak Paulus. Maka malam hari itu juga dia menyuruh 200 pasukan berkuda, 200 pasukan yang memegang lembing, dan juga 70 pasukan untuk bisa mengiringi Bapak Paulus meninggalkan Yerusalem dan dibawa ke Felix. Nah, Felix waktu itu adalah pemimpin yang lebih tinggi, ya, sehingga bangsa Yahudi tidak bisa, orang-orang Yahudi tidak bisa sembarangan untuk melukai Bapak Paulus. Apalagi Bapak Paulus adalah warga negara Romawi. Nah, jadi akhirnya Bapak Paulus bisa selamat, ya, dan punya kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di luar Yerusalem. Dan bahkan Tuhan berkata Bapak Paulus akan menceritakan tentang Tuhan Yesus di Roma. Nah, anak-anak, ini semua terjadi karena Tuhan beserta, Tuhan menolong Bapak Paulus. Dan Tuhan Yesus memakai orang-orang untuk bisa menolong Bapak Paulus. Siapa saja yang dipakai? Tadi keponakan Bapak Paulus yang pertama. Lalu Tuhan juga pakai kepala pasukan untuk bisa menyelamatkan Bapak Paulus. Nah, anak-anak, kita juga orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Nah, mungkin Tuhan juga bisa pakai Le Setiwi dan juga anak-anak menjadi penolong dalam memberitakan Injil kepada sesama kita. Bagaimana caranya? Mungkin anak-anak tidak menyampaikan Injil secara langsung karena mungkin anak-anak masih takut, ya, karena merasa masih kecil. Tapi anak-anak bisa membantu lause-lause. Caranya gimana? Anak-anak ajak teman atau saudara kalian untuk datang sekolah minggu. Nah, nanti sewaktu cerita tentang Tuhan Yesus, teman atau saudara kalian bisa ikut mendengarkan. Sehingga mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti anak-anak menjadi penolong dalam memberitakan Injil. Atau anak-anak bisa menjadi penolong dalam hal yang lain. Misalnya ketika teman-teman kalian sedang dalam kesulitan atau perlu bantuan, kalian bisa menolong dan membantu mereka. Sehingga teman-teman, saudara kalian yang kalian bantu juga bisa ikut merasakan kasih Tuhan melalui bantuan yang kalian berikan. Lalu kalian juga bisa membantu orang tua kalian, ya, atau mungkin susu atau ai kalian atau emak engkong kalian, sehingga mereka bisa merasakan, oh iya, ini keponakanku atau cucuku ini adalah anak sekolah minggu yang baik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka mempraktekkannya, mereka melakukannya. Sehingga kalian bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah lingkungan sekolah kalian, atau dimanapun kalian berada. Anak-anak, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang saling membantu. Supaya kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, kita bisa berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini, supaya anak-anak ingat tentang cerita hari ini, Le Setiwi mau mengajak kalian menghafalkan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Kita hafalkan sama-sama ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi yuk buka Alkitabnya. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari saat ini kita kembali lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini mendengar tentang cerita keponakan Bapak Paulus dan juga kepala pasukan yang mau membantu dan berani membantu Bapak Paulus untuk bisa selamat dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau menjadi orang-orang yang berani, yang membantu orang lain, juga mau menjadi saksi Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, meskipun anak-anak juga masih kecil, mereka mungkin juga masih takut. Tuhan kiranya sertai dan tolong supaya mereka berani menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kasih-Nya dan berkat-Nya untuk keluarga kita setiap hari. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui persembahan kita, anak-anak bisa mentransfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lesetiwi undang kita untuk kembali berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Anak-anak jangan lupa minggu depan kita bisa bertemu di gereja GKA Gloria Pacar pada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.15. Langsung tunggu kedatangan kalian ya. Jangan lupa anak-anak bisa share link ibadah kita hari ini kepada saudara dan teman-teman supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday. God bless you. Bye.